Shalom teman-teman, apa kabar? Baik, semoga Pak Maron berharap teman-teman semua dalam keadaan yang baik dimanapun teman-teman berada. Siapkan hati, ya, pakai pakaian yang rapi, kita akan beribadah. Nanti yang pimpin ibadah Cik Catherine, yang khotbah Ibu Yohana. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Teman-teman, mari kita mulai ibadah kita dengan penuh semangat dan sukacita. Bersama-sama kita angkat pujian, satukanlah hati kami. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Satukanlah hati kami untuk memuji dan menyembah, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Eratkanlah tali kasih di antara kami semua, oh Yesus, Tuhan dan Rajaku. Bergandengan tangan dalam satu kasih, bergandengan tangan dalam satu iman, saling mengasihi di antara kami, keluarga kerajaan Allah, keluarga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertata dalam surga Tuhan, sekarang kami anak-anak-Mu datang kembali ke tempat ini untuk beribadah kepada-Mu Tuhan. Hati kami tetap rindu untuk beribadah kepada-Mu, meskipun secara online. Kiranya Engkau berkati ibadah ini, dapat menjadi berkat, berkati Ibu Yohana yang nanti akan menyampaikan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Teman-teman, sebagai umat percaya, bersaksilah tugas kita. Mari kita semua, umat pilihan Allah, kita bangkit, nyatakan kemuliaannya. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Ku Kan Bangkit. Mari kita semua umat pilihan Allah, dengarlah panggilannya untuk menggenapi firman-Nya. Sekaranglah waktunya untuk berdiri bagi bangsa ini. Mari maju umat pemenang, bukan bangkit, nyatakan kemuliaannya. Bukan bangkit, nyatakan kebesarannya, sampai setiap lutut bertelut, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan,
Raja segala raja. Setiap lutut bertelur, semua lidah mengaku Yesus Kristus dialah Tuhan, Raja segala raja. Dialah Raja. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Evangelis Yohana Lim dengan tema Menjadi Terang. Saya mengajak kita semua untuk mempersiapkan hati kita dengan tenang. Kita angkat pujian, Kaulah Segalanya. Sikap doa kita nyanyikan pujian ini. Allahkah yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku, hati yang baru Kau berikan untukku dapat melihat rencana-Mu indah bagiku. Kau ada di setiap jalanku, hatiku haus dan lapar akan Engkau. Kaulah segalanya Tuhan. Kaulah segalanya di dalam hidupku. Kerajaan-Mu, kebenaran-Mu, itu bagianku. Kaulah yang kupandang selama hidupku. Mengasihi-Mu, memuliakan-Mu, Bapa dan Rajaku. Kau Bapa yang mengasihiku, kuasa-Mu memulihkanku,
Selamat malam, rekan-rekan yang ada di remaja, apa kabar semuanya? Malam hari ini kita kembali jumpa di dalam ibadah remaja. Mari kita awali sebelum merenungkan firman Tuhan di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Engkau sangat sayang kepada setiap pribadi anak-anak remaja Tuhan. Engkau sudah mati di atas kayu salib untuk mereka. Bapa, kami mau terus dengar-dengaran suara-Mu Tuhan. Beri kami hikmat, pengertian yang daripada Allah Roh Kudus. Bawa kami di dalam pemahaman yang baru Tuhan. Sehingga Tuhan hidup kami semakin bermakna, hidup kami semakin berkenan. Di dalam nama Yesus, pimpin kami semuanya ya Allah Roh Kudus. Haleluya. Yang percaya katakan, amin. Rekan remaja, ada satu kafe di Bandung yang begitu unik. Karena disetting gelap total oleh pemiliknya. Ya. Bukan karena tidak ada listrik. Dan konsumen yang makan di sana, mereka akan pilih menu terlebih dahulu di lobi restoran. Setelah itu mereka akan dituntun masuk ke dalam sebuah ruangan yang gelap pekat. Tangan sendiri saja tidak bisa lihat. Ya. Bahkan ketika mereka menyantap hidangan, mereka dilarang memakai alat bantu apapun yang menolong mereka bisa melihat makanan atau sendok, garpu, gelas minuman. Aturan ini memang sengaja ya dibuat demikian. Sehingga akhirnya muncul kejadian-kejadian kacau. Seperti tanpa sengaja salah mengambil makanan dan menumpahkannya. Mari kita baca firman Tuhan yang bertemakan menjadi terang. Diambil dari Injil Matius pasalnya yang kelima ayat 13 sampai 16. Garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Rekan-rekan remaja, ketika Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia, itu adalah kata-kata yang sangat ampuh yang menggambarkan tentang sebuah perbedaan. Harus ada perbedaan yang jelas antara integritas yang dimiliki oleh orang-orang Kristen dan kegelapan dunia yang merajalela. Tuhan Yesus menunjukkan bahwa tugas kita sebagai orang-orang percaya itu bukan menarik perhatian orang di sekeliling kita terhadap diri kita sendiri. Tetapi melainkan kita melakukan perbuatan-perbuatan baik sehingga orang-orang yang mengenal kebaikan Allah yang kita lakukan itu memuliakan Tuhan. Tuhan Yesus berkata, seperti itulah fungsi dari lampu sebagai penerang. Biarlah hendaknya terang kita bercahaya dan kita menjadi efektif ketika bersinar terang di kegelapan. Membimbing orang-orang yang membutuhkan pelabuhan yang aman di dalam Kristus Yesus. Karena panggilan orang-orang Kristen adalah untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Ya, bukan hanya kepada orang-orang tertentu saja yang punya relasi dekat dengan kita, tetapi kepada semua orang dengan cara menunjukkan bagaimana pola hidup Kristus itu menjadi pola hidup kita, menjadi pola hidup anak-anak remaja, yaitu menjadi garam dan terang bagi sesama. Kita bisa menerangi dunia dengan cara yang sederhana. Misalnya, ketika ada sahabat yang sedang stres atau sedih, kita mendampingi mereka, kita mengunjungi, mendoakan teman yang sakit. Kita meluangkan waktu bersama dengan orang yang sedang frustasi atau kesepian.
Seperti Tuhan Yesus justru dekat dengan mereka yang terhilang atau terbuang seperti para pemungut cukai, orang-orang kusta, orang-orang yang dicap sebagai orang-orang berdosa. Kita bisa terus belajar dan meneladani pola hidup Tuhan Yesus Kristus. Ada seorang yang bernama Peter Carter. Memang kemungkinan besar kita zaman sekarang sudah tidak kenal lagi. Siapa ya? Dia sesungguhnya adalah seorang pendeta Presbyterian di Amerika pada abad ke-19. Dia tidak terkenal pengkhotbah Charles Haddon Spurgeon. Dia juga tidak menulis buku-buku teologi yang luar biasa seperti yang ditulis oleh tokoh seangkatannya, Charles Hodge. Dan dia juga tidak pernah memperoleh penghargaan internasional, Henry Ward Beecher dari Brooklyn Tabernacle. Tapi Peter Carter ini hidup di dalam iman yang sedemikian rupa sehingga dapat membawa ratusan orang untuk menjadi percaya dan mau melayani Yesus Kristus. Carter, dia memancarkan kasih Yesus baik kepada anak-anak maupun juga kepada orang-orang dewasa. Meskipun kita berpikir, saya ini hanya orang percaya biasa. Tetapi dengan kasih karunia Allah, semua orang itu dapat memancarkan cahaya yang memuliakan Bapa kita di surga dan menuntun orang kepada Sang Juru Selamat. Matius 5 ayat 16. Karena penting sekali sejak rekan-rekan masih muda, seperti rekan-rekan remaja, memberitakan Injil yang adalah kebenaran. Dan juga penting sekali untuk rekan-rekan terus melakukan pekerjaan misi. Mari bersemangatlah karena Allah menempatkan kita di dunia untuk bercahaya sebagai terang. Bukan untuk hidup di dalam kegelapan. Mari berdoa. Bapa, di dalam perenungan firman Tuhan yang singkat ini, Tuhan bangkitkanlah semangat kami Tuhan untuk menjadi garam dan terang dunia. Seperti firman-Mu. Beri kami kekuatan hikmat, beri kami semangat Tuhan. Juga untuk melihat setiap peluang-peluang. Untuk kami menghidupi pola hidup Tuhan Yesus Kristus. Sehingga memuliakan Bapa yang ada di surga. Terima kasih. Rekan-rekan remaja, terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati kita semua dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajahnya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa. Kita akan mengakhiri ibadah kita teguhkan hati kita untuk percaya dan berharap pertolongan kita hanyalah Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama-sama kita angkat pujian, Kaulah Harapan.
jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sekali lagi. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Baik teman-teman, kita akan menutup serangkaian ibadah kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kami sudah boleh melakukan ibadah meskipun secara online. Biarlah ibadah ini menjadi berkat buat kami. Meskipun kami masih muda, kami boleh mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan yang sehat. Terima kasih Bapa, karena itu biarlah Tuhan memberkati kami dan melindungi kami. Tuhan menyinari wajah Tuhan kepada kami dan memberikan kami kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah Tuhan kepada kami dan memberikan kami semua komisi remaja damai sejahtera. Amin. Baik teman-teman, ibadah kita sudah selesai. Ada beberapa pengumuman yang Pak Maron ingin sampaikan. Yang pertama, kalau teman-teman ingin memberikan persembahan, sekali lagi, kalau teman-teman ingin memberikan persembahan, teman-teman bisa menggabungkan persembahan teman-teman dengan persembahan yang akan diberikan oleh mama dan papa. Jadi boleh gabung gitu ya. Nah yang kedua, teman-teman, kita remaja akan memperbaiki data anggota remaja. Sekali lagi akan memperbaiki data anggota remaja. Jadi tolong teman-teman mengisi formulir atau pertanyaan yang Pak Marlon bagikan di grup WhatsApp. Teman-teman isi supaya ada data yang bagus. Ada data yang lengkap untuk data remaja begitu ya. Jadi tolong diisikan. Yang terakhir kita masih akan ibadah online minggu depan. Teman-teman tetap bersabar, tetap semangat kiranya apapun ibadah yang kita lakukan entah online, teman-teman di rumah atau dimanapun. Teman-teman tetap semangat. Sampai berjumpa minggu depan, Tuhan Yesus memberkati.